Di keheningan malam yang paling dalam, ketika dunia material telah meluruh ke dalam bayang-bayang, memori di dalam kepala seringkali menolak untuk ikut tertidur. Anda memejamkan mata, melepaskan kendali atas realitas fisik, hanya untuk terbangun di sebuah dimensi nirbatas, di mana ruang dan waktu tidak lagi memiliki otoritas, mempertemukan Anda kembali dengan satu jiwa murni yang pernah berbagi detak jantung di bawah atap yang sama. Seekor hewan peliharaan yang telah lama hilang atau berpulang, kini berdiri di hadapan Anda dengan wujud yang utuh, bukan lagi sekadar sebagai makhluk bisu yang hanya bisa menatap, melainkan bertransformasi menjadi sebuah entitas cerdas yang mampu berbicara dan mengartikulasikan kata-kata. Percakapan gaib itu terasa begitu nyata, menyentuh dasar kesadaran, di mana getar suara mereka menembus dinding pertahanan emosional yang selama ini Anda bangun dengan susah payah di dunia sadar. Kesedihan yang tertahan bermuara menjadi air mata yang mengalir tanpa disadari, membasahi bantal di alam nyata. Sementara jiwa Anda terhanyut dalam dialog yang penuh dengan kerinduan dan kepahitan yang menuntut penebusan. Pengalaman batin ini bukanlah sekadar proyeksi kebetulan dari sirkuit otak yang lelah setelah seharian beraktivitas, melainkan sebuah undangan langsung dari relung terdalam the instinctual self atau diri instinktif yang meronta mencari penyelesaian. Rindu adalah sebuah wujud energi absolut yang tidak bisa dihancurkan oleh perpisahan. Ia hanya bisa bertransformasi dan mencari celah untuk bermanifestasi. Dalam ruang hampa akibat kehilangan, Anda dipaksa secara psikis untuk berhadapan dengan fragmen memori yang terus hidup, yang secara konstan menuntut sebuah penutupan emosional yang melegakan. Lantas ketika akal sehat yang kaku terlelap dan sang diri instinktif serta anak batin mengambil kendali penuh atas panggung kesadaran Anda, apakah perjumpaan aural yang magis ini hanyalah sebuah pelarian sesaat dari realitas duka yang menyiksa? Ataukah ia merupakan sebuah pesan sejati dari dimensi agung yang tidak tersentuh oleh kefanaan materi, yang menggugat logika rasional Anda tentang makna keabadian cinta? Leluhur Nusantara telah memetakan topografi alam bawah sadar ini ribuan tahun sebelum psikologi modern merumuskan teori-teori klinisnya, merajutnya dalam sebuah kebijaksanaan agung yang dikenal sebagai ilmu titen atau observasi presisi terhadap pola semesta. Dalam literatur primbon Jawa yang kaya akan filosofi kehidupan, konsep mengenai hewan peliharaan tidak pernah direduksi sekadar sebagai kepemilikan materi belaka, melainkan dihormati dan diposisikan pada derajat spiritual yang tinggi dengan sebutan kelangenan. Secara etimologis, kata yang syarat makna ini berakar dari terma kangen atau rindu yang mendalam, merepresentasikan sebuah wadah di mana manusia menyalurkan cinta kasih paling murni, membangun sebuah ikatan tanpa ekspektasi sosial dan tanpa syarat yang seringkali melampaui kedekatan afeksional dengan sesama manusia. Apabila perjumpaan dan percakapan gaib dengan sang kelangenan ini terjadi menjelang fajar menyingsing, tepat pada sepertiga malam terakhir saat embun pertama turun membasahi bumi, peristiwa ini diklasifikasikan dengan sangat spesifik sebagai sasmita puspo tajem. Ini bukan lagi sekadar bunga tidur biasa yang menguap seiring terbitnya matahari. Leluhur kita memahami dengan kesadaran penuh bahwa pada jam-jam pergantian kosmik tersebut, tirai pembatas antara dunia bendawi yang fana dan alam rohani yang kekal menjadi sangat tipis dan transparan. Puspo tajam adalah sebuah isyarat spiritual bermakna, sebuah konfirmasi kosmik dari Sang Pencipta bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas demarkasi antara kehidupan biologis dan kematian fisik. Percakapan bermakna yang terjadi di dalam lanskap mimpi tersebut adalah wujud visual dan aural dari pesan semesta yang mengabarkan bahwa ikatan afeksi yang pernah terjalin erat tidak pernah terputus oleh ketiadaan jasad.
Nenek moyang kita menandai pola spiritual ini dari generasi ke generasi, bukan untuk meramal nasib esok hari secara dangkal, melainkan untuk memberikan landasan berpijak yang kokoh bagi jiwa-jiwa manusia yang sedang limbung akibat kehilangan orang atau makhluk yang dikasihi. Mereka meyakini sepenuhnya bahwa hewan kesayangan yang hadir dengan kemampuan bertutur kata adalah representasi dari utusan spiritual alam semesta. Mereka datang membawa kedamaian untuk memastikan bahwa tuannya di dunia nyata tidak lagi terjebak dalam labirin penyesalan atau kubangan duka yang tak berkesudahan, melainkan bangkit membawa memori cinta tersebut sebagai bagian integral dari perjalanan penyempurnaan spiritualnya. Memasuki labirin pikiran manusia modern melalui lensa analitis psikologi kedalaman, khususnya paradigma arketipal Carl Gustav Jung, perjumpaan wicara dengan hewan peliharaan ini membuka sebuah tabir kompleksitas mengenai kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif yang diam-diam berkuasa di dasar jiwa manusia. Dalam lanskap mimpi yang surrealis, namun penuh presisi simbolik, hewan diposisikan sebagai representasi arketipal dari the instinctual self, yakni insting murni, kebijaksanaan alamiah yang tidak dibuat-buat, dan kejujuran emosional yang seringkali ditekan secara paksa oleh rasionalitas dunia nyata yang mekanis. Di bawah tekanan rutinitas harian, kehidupan urban yang bising, dan ekspektasi sosial yang menuntut manusia untuk selalu tampil tegar menghadapi perpisahan, individu memendam duka kehilangan dalam sebuah kotak psikologis yang terkunci rapat, sebuah proses represi destruktif yang memicu terbentuknya shadow atau sisi bayangan dari kesedihan yang tak tuntas. Melalui mekanisme shadow work secara otomatis saat kesadaran menurun, pikiran bawah sadar menggunakan citra hewan peliharaan yang telah hilang tersebut untuk mendobrak represi, menghadirkan mereka sebagai psychopomp atau penuntun jiwa yang mampu berkomunikasi. Fenomena percakapan itu sendiri adalah manifestasi brilian dari kecerdasan mental dalam konsep psikologi duka yang disebut sebagai continuing bonds atau ikatan berkelanjutan. Sistem neurologis dan emosional manusia tidak didesain untuk menghapus sebuah ikatan kasih secara instan, alih-alih mencoba melupakan yang justru akan memicu trauma. Pikiran yang sedang dalam mode penyembuhan akan merekonstruksi hubungan tersebut dalam bentuk arsitektur internal. Saat Anda tidur lelap, mekanisme pertahanan otak menurunkan perisai logis dan analitisnya, mengizinkan the inner child, yakni anak batin yang terluka, rentan dan sangat merindukan afeksi tanpa pamrih, untuk kembali mengambil ruang ekspresi. Percakapan dengan hewan yang bermakna tersebut sesungguhnya adalah dialog intrapersonal terapeutik antara Anda dengan bagian dari diri Anda yang paling jujur, yang mengartikulasikan kata-kata penghiburan, pemaafan, atau perpisahan yang paling Anda butuhkan. Kehilangan yang tak sempat tersampaikan di dunia nyata, penyesalan karena merasa kurang memberikan perhatian di saat-saat terakhir mereka, atau sekadar kerinduan absolut akan sentuhan fisik yang menenangkan, diterjemahkan secara jenius oleh otak menjadi sebuah narasi aural di dalam panggung tidur, menciptakan sebuah resolusi emosional yang fiktif secara material, namun secara psikologis sangat terapeutik, guna mencegah kerusakan mental yang lebih masif akibat duka yang menumpuk di alam bawah sadar. Persilangan intelektual dan filosofis antara kearifan ilmu Tite Nusantara yang mistis dan presisi analitis psikologi Jungian modern ini pada akhirnya melahirkan sebuah sintesis pemikiran yang merajut pesan langit dan pesan batin menjadi satu kesatuan logika spiritual yang utuh dan tidak terpisahkan. Sasmita Puspotajem yang dipercaya oleh para leluhur sebagai konfirmasi atas keabadian ikatan kelangenan ternyata selaras secara absolut dengan mekanisme adaptasi continuing bonds dalam ranah psikologis yang bertujuan menuntaskan duka batin manusia. Keduanya
baik mitos warisan masa lalu maupun sains pikiran masa kini, bersepakat pada satu konklusi agung bahwa mimpi berbicara dengan hewan peliharaan yang telah berpulang adalah sebuah proses pendewasaan jiwa yang krusial, bukan sebuah kengerian tahayul yang harus ditakuti. Hewan tersebut tidak datang menembus dimensi mimpi untuk membawa pertanda buruk atau menambah penderitaan, melainkan hadir menjelma sebagai kompas hidup yang presisi, menavigasi Anda keluar dari badai melankolia yang selama ini menenggelamkan asa. Secara spiritual, alam semesta mengizinkan perjumpaan gaib itu terjadi semata-mata untuk meyakinkan Anda bahwa entitas yang Anda cintai telah berada dalam ekuilibrium kosmik yang damai, terbebas dari penderitaan fisik di dunia. Secara psikologis, percakapan magis itu adalah sebuah persetujuan agung dari dalam diri Anda sendiri melalui representasi sosok yang paling Anda percayai untuk mulai melepaskan beban penyesalan dan menerima kenyataan perpisahan dengan kelapangan dada. Menghadapi fenomena transendental ini, Anda diundang secara sadar untuk berhenti memandang kehilangan sebagai sebuah akhir absolut yang menghancurkan. Jadikan setiap kata-kata yang terucap dari kelangenan Anda di alam mimpi tersebut sebagai afirmasi positif bahwa Anda memiliki kapasitas untuk memberikan cinta tanpa syarat, dan kapasitas luhur itulah yang harus terus Anda pelihara untuk diri Anda sendiri dan keberlangsungan harmoni dunia di sekitar Anda. Penyatuan dua dimensi ilmu ini secara meyakinkan membuktikan bahwa segala hal yang bermanifestasi di dalam keheningan bawah sadar memiliki tujuan presisi untuk menyeimbangkan ekuilibrium jiwa manusia, mengubah luka kehilangan yang bernanah menjadi kebijaksanaan spiritual yang abadi, serta memvalidasi secara mutlak bahwa setiap bentuk cinta murni yang pernah tercipta di alam semesta ini tidak akan pernah sirna, melainkan terus menggema tanpa henti menyusuri lorong-lorong waktu kesadaran umat manusia. Pada akhirnya, kerinduan mendalam yang berhasil menembus batas kesadaran rasional tersebut menemukan pelabuhan terakhirnya di penghujung malam yang sepi. Perjumpaan dengan sang kelangenan yang menjelma dalam wujud pencerita bijak bukanlah sebuah pelarian imajiner yang memabukkan, melainkan sebuah epilog suci dari narasi duka yang perlahan menemukan jalan penutupannya yang paling anggun. Sang diri instinktif dan anak batin di dalam diri Anda kini telah mendapatkan jawaban valid yang selama ini mereka cari dengan susah payah. Dirangkum sempurna dalam satu dialog gaib yang mengalirkan kehangatan tanpa syarat, teresonansi dengan cara yang sama persis seperti saat detak jantung kalian masih selaras di ruangan yang sama pada masa lalu. Kini, saat gema percakapan malam itu perlahan memudar, ditarik mundur oleh bias cahaya fajar yang mulai menyusup dari balik jendela kamar, tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi air mata keputusasaan atau jerat penyesalan. Yang mengendap hanyalah sebuah penerimaan yang hening, utuh, dan sangat melegakan. Biarkan kenangan interdimensional itu tetap menetap di dalam dada, bukan lagi sebagai belenggu masa lalu yang menyandera langkah, melainkan sebagai penanda abadi bahwa jiwa manusia Anda pernah disentuh dan disembuhkan oleh kemurnian cinta yang melampaui keterbatasan bahasa dan realitas fisik. Tariklah nafas perlahan-lahan ke dalam paru-paru Anda. Resapi setiap aliran ketenangan yang kini menjalar ke setiap jengkal nadi dan persendian. Lalu lepaskan seluruh sisa beban keraguan yang masih menyisakan residu pahit di dalam batin. Rengkuhlah kedamaian fajar ini sebagai sebuah kepastian paripurna bahwa ia yang telah pergi dari pandangan mata sejatinya hanya berpindah tempat tinggal menuju ruang paling suci dan tak tersentuh di dalam relung hati Anda. Berdamailah dengan malam yang akan selalu datang, sambutlah kembali ketenangan di balik kelopak mata Anda ketika esok tiba, dan izinkan raga ini untuk kembali beristirahat sejenak di dalam dekapan harmoni alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.